Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan saya nggak mau menggurui ya, cuma mau berbagi pengalaman sendiri aja. Saya juga bingung mau ngomong apa ini sebenarnya. Iya, saya akan mencoba sharing aja, bukan harus gini enggak, cuma sharing pengalaman aja untuk melatih kemandirian anak-anak, terutama anak-anak saya ya yang di rumah. Untuk anak, berilah kesempatan anak memiliki inisiatif sendiri. Jadi nggak usah disuruh kamu harus gini. Misalnya waktunya mandi, mungkin kalau kayak Algix kan masih kecil ya, nggak bisa, dia tahu jamnya mandi tuh belum tahu. Tapi kalau untuk yang agak dewasa kan sudah ngerti, jadi nggak usah harus disuruh kamu harus gini. Biarkan anak itu memiliki inisiatif sendiri, memilih apa yang mereka eksplor dalam aktivitas bermain dan belajar. Ini akan membangun kemandirian dan motivasi di anak. Terus yang kedua, biarkan anak bersiap-siap sendiri, seperti belajar pakai kaos kaki sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri, atau mengancingkan pakaian, pakai celana sendiri. Biarpun kan kadang bajunya aja kebalik, kancingnya di belakang, sleepingnya di depan gitu, nggak apa-apa, itu belajar untuk meningkatkan kesadaran akan dirinya sendiri dan membangun rasa bangga telah bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan. Jadi anak itu merasa, oh aku udah bisa pakai sepatu sendiri, udah bisa pakai kaos kaki sendiri, udah bisa pakai baju sendiri. Jadi anak itu akan, oh ini loh aku udah bisa gitu, tanpa bantuan mama udah bisa. Terus ciptakan lingkungan yang mendukung. Misalnya kalau buku ditaruh di yang bisa dijangkau anak, jadi anaknya waktunya belajar udah ambil sendiri, nggak usah minta tolong. Terus mainan gitu harus diberesin sendiri, nggak usah menunggu mamanya yang beresin, sehingga anak juga terbiasa mengambil dan merapikan barang-barang sendiri, nggak usah disuruh-suruh, kamu harus gini dek, kamu harus mandi habis mainan harus diberesin ya, pertama kayak gitu. Terus kan dia udah terbiasa melakukannya sendiri, jadi enak. Oh inilah aku habis mainan punya tanggung jawab, diberesin sendiri, dirapikan sendiri, ditaruh di tempatnya sendiri. Jadi kesimpulannya, anak mandiri bukan terjadi begitu saja, melainkan dilatih dari hal-hal yang kecil di rumah. Jadi nanti terbiasa kalau di sekolah habis mainan dibereskan, habis selesai pelajaran waktunya pulang pakai sepatu sendiri, pakai kaos kaki sendiri, nggak apa-apa lah, biarpun terbalik gitu. Sudah, itu saja yang mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak pada usia-usia tertentu. Dan yang pertanyaan kedua adalah butuh berapa lama untuk melatih kemandirian anak? Silahkan dijawab kepada Mama Algix, dipersilakan. Iya, untuk menumbuhkan rasa kalau misalnya kalau anak-anak sih wajar ya, Bunda, kalau bangun gitu kan dioprak-oprak. Kalau anak yang menginjak usia remaja atau dewasa, kita harus mendisiplinkan. Jadi biasanya kita juga harus menjadi contoh ya. Kalau bangun pagi, oh mama tuh biasanya bangun azan subuh udah bangun, terus sholat, terus mandi, terus makan sarapan gitu kan. Biasanya anak juga akan meniru kita gitu loh. Kalau kita sendiri aja nggak disiplin, anak ya jadi malas waktunya bangun sekolah, ya harus nanti aja dulu. Tapi kalau main HP, aduh nggak, itu sama kayak anak saya. Jadi intinya itu kita harus mendisiplinkan. Kalau waktunya azan, dia harus bangun terus sholat. Jadi punya rasa tanggung jawab gitu, apalagi kalau udah usia remaja ya, udah gede, itu harus punya rasa tanggung jawab. Kalau masih anak-anak sih ya banyak emang diingatkan, harus selalu diingatkan. Jadi ya intinya cuma disiplin dan rasa tanggung jawab. Terus kita juga harus sabar juga ya kalau menghadapi anak-anak yang usia udah dewasa, apalagi kan dia kan umpamanya kayak cerminan kita kan, apalagi anak perempuan ya, itu kan saingannya mamanya sendiri. Jadi sebagai mama kan kita juga harus memberi contoh. Oh mamaku aja bisa bangun pagi, ngapain aku nggak bisa gitu. Jadi kan saingan katanya gitu, anak perempuan itu saingannya mamanya. Jadi seperti itu. Terus untuk membutuhkan waktu berapa lama, kalau anak saya sih ya cukup lama Bunda ya, mungkin 1 tahun
1 tahun pun itu ya segituan. Kalau Akila kayak Aira gitu ya sekarang udah bangun pagi, kalau ada subuh sudah ada gitu nggak ngenyang, dia sudah langsung bangun sholat terus mandi, sudah tahu rutinitasnya sendiri kan, disiplin, habis sholat subuh langsung ambil handuk mandi, jadi udah tahu kebiasaannya. Jadi kita harus membiasakan kalau udah sholat mandi terus berangkat sekolah gitu kan, dia lama-lama udah terbiasa gitu. Kurang? Baik, terima kasih. Jawaban Mama Alfix. Jika ada feedback, saya kembalikan kepada kakak dan bunda. Monggo. Oke, terima kasih. Sepertinya tadi untuk Akila dan Aira itu kayak mulus banget ya, karena dia tuh anak perempuan ya. Perempuan ya. Untuk laki-laki ini apakah Agak, kalau Agis mungkin kan masih balita ya. ya, boleh Agak boleh untuk Akila sama Aira kan mungkin anak perempuan ya, jadi gampang diaturnya. Kalau anak laki-laki kan saya juga belum berpengalaman punya anak laki-laki. Untuk yang Apa seperti Algi, itu. untuk Algi ini menurut Mama apa yang butuh diulas lagi tentang kemandiriannya? Kalau Algis ini yang di PR. ya itu kalau mengerjakan PR dia kan kayak maunya sendiri ya, sama kayak topiknya Mama Fatih dulu ini kan ya, anak yang suka maunya sendiri gitu kan kalau usia-usia seperti itu.